Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Indriani Vidyasuti Wijaya. Pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan paparan ringkasan materi dari modul Agenda 1 dengan judul Analisis Isu Kontemporer. Jadi, ada 5 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan pegawai negeri sipil dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing, yakni individu, keluarga atau family, masyarakat pada level lokal dan regional, community or culture, national society, dan dunia atau global. Berikut ini adalah gambar dari faktor perubahan yang mempengaruhi kinerja PNS. Selanjutnya, model insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Ada model intelektual, kemudian emosional, sosial, ketabahan, etika atau moral, serta kesehatan fisik atau jasmani. Isu-isu strategis kontemporer, diantaranya seperti korupsi, narkoba, paham radikalisme atau terorisme, money laundry, proxy war, dan kejahatan komunikasi massa seperti cybercrime, hate speech, dan hoax, dan lain sebagainya. Korupsi. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi ini merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Pada dasarnya, sebab manusia terdorong melakukan korupsi antara lain karena sifat tamak, moral yang lemah, menghadapi godaan, gaya hidup yang konsumtif, ataupun pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan. Korupsi dapat berdampak dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat seperti menghancurkan tatanan bidang kehidupan berbangsa dan bernegara mulai dari bidang sosial, budaya, ekonomi, serta psikologi. Berikut ada beberapa contoh tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi korupsi. Yang pertama, transparansi dalam pelaporan. Yang kedua, penerapan kebijakan anti korupsi di tempat kerja. Yang ketiga, melalui pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya tentang narkoba. Narkoba merupakan akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya yang dapat mengakibatkan kecanduan atau ketergantungan apabila disalahgunakan jika tidak sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika diatur masing-masing sanksi bagi pengguna maupun pengedar. Yang berikutnya, terorisme dan radikalisme. Terorisme seringkali merupakan manifestasi dari radikalisme, di mana individu atau kelompok yang memiliki pandangan ekstrim menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan politik atau ideologi mereka dengan menciptakan ketakutan dan kekacauan. Contoh dari terorisme ini seperti serangan yang terjadi pada tanggal 11 September 2001 oleh Al-Qaeda dan juga bom Bali 2002 oleh Jamaah Islamiyah. Sementara radikalisme dapat terlihat dalam bentuk ekstremisme politik ataupun radikalisasi agama. Nah, pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk menanggulangi masalah ini. Ini seperti pendidikan anti radikalisasi untuk meningkatkan kesadaran, pemberdayaan komunitas untuk mengatasi faktor-faktor pendorong radikalisasi, penegakan hukum yang tegas terhadap aktivitas terorisme, serta program deradikalisasi atau rehabilitasi untuk membantu individu yang terpengaruh agar dapat kembali ke masyarakat. Berikutnya ada money laundering. Kegiatan money laundering adalah upaya menyamarkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghapuskan jejak dan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Contoh umum dari money laundering ini adalah dengan memanfaatkan perusahaan fiktif untuk menerima pembayaran dari hasil kejahatan, kemudian menggunakan uang tersebut untuk investasi legal atau pembelian barang berharga. Di Indonesia,
Pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Undang-Undang PPPI. Selanjutnya, proxy war. Proxy war disebut juga dengan perang proksi. Ini merupakan konflik skala besar yang melibatkan negara ataupun entitas besar yang mendukung dan menggunakan pihak ketiga untuk melawan musuhnya tanpa langsung terlibat dalam pertempuran. Proxy war dalam konteks modern seperti yang terjadi dalam konflik di Timur Tengah, yaitu dukungan Iran kepada kelompok-kelompok militan di Lebanon dan Yaman, ataupun dukungan Saudi Arabia kepada kelompok-kelompok anti-Houthi di Yaman. Nah, untuk mencegah proxy war ini dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga dengan pengamalan ini dapat terbentuk kesadaran anti proxy war. Berikutnya, kejahatan mass communication yang terdiri dari cybercrime, hate speech, dan hoax. Adapun ciri-ciri pokok komunikasi massa seperti yang dijelaskan oleh Newman 1973 adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak langsung, jadi harus melalui media teknis. Yang kedua, satu arah, artinya tidak ada interaksi antara komunikan. Dan yang ketiga, terbuka, yaitu ditunjukkan kepada publik yang tidak terbatas dan anonim. Yang keempat, publik tersebar secara geografis. Cybercrime. Jadi yang dimaksud dengan cybercrime ini adalah bentuk kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan internet. Pelakunya pada umumnya harus menguasai teknik komputer, algoritma, pemrograman, dan sebagainya, sehingga para pelaku ini mampu menganalisa sebuah sistem dan mencari celah agar bisa masuk, merusak, atau mencuri data atau aktivitas kejahatan lainnya. Yang berikutnya tentang hate speech. Hate speech atau ujaran kebencian dalam bentuk provokasi, hinaan, atau hasutan yang disampaikan oleh individu ataupun kelompok di muka umum di ruang publik merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam komunikasi massa. Berikutnya ada hoax, yaitu berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bohong atau palsu, baik dari segi sumber maupun isi. Tips menggunakan media sosial. Yang pertama, memahami regulasi yang ada. Yang kedua, menegakkan etika bermedia sosial. Yang ketiga, cek terlebih dahulu kebenaran informasi yang akan dibagikan atau share di publik. Yang keempat, lebih berhati-hati bila ingin memposting hal-hal atau data yang bersifat pribadi. Baik, sekian ringkasan materi dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.